Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sigit Widodo. Terima kasih buat kalian yang telah memilih video ini. Kali ini saya akan sampaikan update terbaru terkait pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebelum melanjutkan video ini, mohon Anda tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, dan juga jangan lupa tekan tombol jempol ke atas. Oke, kita langsung saja ke sirkuit Mandalika ini. Sirkuit ini mempunyai panjang 4,32 km dan mempunyai 17 tikungan. Yang kalian lihat saat ini adalah trek lurus sepanjang 700 meter. Trek lurus ini juga berfungsi sebagai area start dan finish pada sirkuit ini, guys. Ini adalah bangunan tunnel atau terowongan yang menghubungkan bagian dalam dan bagian luar dari sirkuit, karena jalan aksesnya melalui terowongan ini, guys. Jadi di dalam lingkaran sirkuit ini nanti ada tempat untuk mungkin tribun atau hotel. Nanti semua jalur aksesnya dari sini, guys. Nah, dibandingkan dengan minggu kemarin dari video saya yang sebelumnya, bahwa sirkuit ini sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama pada bagian pembangunan tunnel ini. Terlihat di layar ada kemajuan atau penambahan bangunan atau bagian pengecoran pada lantai dari tunnel ini, guys. Kita menuju ke depan. Untuk bagian kanan kirinya juga sudah ditambahkan dengan pembesian yang kemarin sempat belum ada nih, guys, ya, minggu lalu. Kemudian pada bagian depan, kalau kalian lihat juga sudah ada pengecoran pada bagian atasnya atau top layarnya dari tunnel ini, guys. Ya, memang dari pekerjanya juga dipekerjakan siang dan malam untuk mencapai target supaya sirkuit ini bisa selesai tepat waktu nih, guys. Nah, kita ngelihat ke depan. Itu adalah di sana adalah tikungan 1 atau turn 1, ya. Kalau kita lihat dibandingkan minggu yang lalu, perkembangan pembangunan sirkuit di area sini, di area T1 itu sudah sangat berubah. Kalau yang minggu lalu, kalau kalian bisa lihat di layar kecil pada bagian kiri, baru dihampar oleh pakai tikot-tikot gitu ya, guys. Nah, untuk saat ini sudah dilapisi dengan aspal yang halus. Nah, kalau kalian lihat itu ada berapa, 1, 2, 3, 4 aspal. Jadi untuk yang dipakai untuk balapan adalah yang kedua dari sebelah kiri. Untuk yang paling kiri adalah untuk track limitnya, guys. Dan yang masih polos ini nanti akan dipasang curb. Jadi nanti batas sirkuitnya adalah curb itu. Kemudian bagian kanan adalah jalan akses servis untuk sirkuit. Nah, kita sekarang menuju ke tikungan 2 dan tikungan 3 yang kondisinya tidak banyak berubah dengan minggu lalu, karena memang kebetulan sepertinya tanah ini juga belum selesai dibebaskan ya, guys. Jadi masih ada beberapa spot-spot yang belum terbentuk sirkuitnya nih, guys. Nah, kalau kalian lihat ini ada bagian kotak dan beberapa pohon kelapa yang belum dibebaskan. Nah, pada bagian depan ini juga ada akses gorong-gorong yang merupakan jalur drainase dari sirkuit ini, guys. Yang minggu lalu belum digali begitu dalam, untuk minggu ini sudah mulai terlihat penggalian melintang sirkuit ini, guys, ya. Kita lihat masih ada beberapa pekerja yang sedang mengerjakan gorong-gorong saluran ini, guys.
kita lanjut ke depan ke area tikungan kelima atau turn 5 ya. Kalau kita melihat perkembangan dari minggu lalu, di sini juga tidak banyak terjadi perubahan ya guys. Nah, kalau kita lihat di depan itu masih ada beberapa jalan akses untuk menyeberang ya, untuk menyeberang orang maupun kendaraan nih guys. Nah, kalau kita lihat di depan ini sedang dilapisi oleh tengkot ya guys, mungkin untuk lapisan aspal yang lain, karena biasanya untuk pengaspalan itu terdiri dari beberapa lapis. Yang paling bawah adalah lapisan kasar, kemudian yang paling atas adalah lapisan halusnya. Nah, di depan ini adalah tikungan 7 atau turn 7 atau turn 7. Yang melintang di sini adalah tunnel juga untuk akses ataupun mungkin untuk jalur air ya guys, kita kurang jelas. Nah, ini merupakan tunnel atau underpass ya guys, untuk akses jalan orang maupun kendaraan yang keluar masuk sirkuit nih guys, karena dilihat dari dimensinya tunnel ini lebih besar dari tunnel yang sebelumnya tadi. Jadi kalau saya bisa sebutkan, ini adalah tunnel untuk akses kendaraan dan manusia untuk keluar dan masuk sirkuit ini guys. Progresnya cukup signifikan dibandingkan dengan minggu kemarin ya. Kita lanjutkan ke bagian depan lagi. Di sini ada tikungan 9 nih guys, ada turn 9 yang memang belum terlihat jelas bagian aspalnya, jadi masih berupa galian tanah saja nih guys. Nah, kalau kita lihat di sebelah kalian ini ada macam bukit ini guys. Jadi nanti di sini bukitnya sangat bagus untuk view dari penontonnya guys, karena rencananya di bukit ini juga akan menjadi tempat penonton juga nih guys. Jadi kalau besok kalian menonton di bukit ini, viewnya sangat bagus, mulai dari mulai dia masuk tikungan, kemudian keluar tikungan 10, 11, 12 bisa terlihat dari bagian bukit ini. Selain itu kalian juga bisa melihat pemandangan pantai yang sangat indah nih guys dari atas bukit. Ini adalah tikungan yang ke-10 nih guys. Kalau kita lihat untuk tikungan ini, area gravelnya sangat lebar nih guys. Ini kenapa? Karena memang tikungan ini adalah tikungan yang berasal dari sebelumnya adalah trek lurus yang lumayan panjang. Jadi pembalap itu dalam kecepatan tinggi langsung mengerem untuk kecepatan rendah, karena dia harus segera menikung ke arah kanan yang sangat tajam. Jadi kemungkinan kecelakaan di sini sangat besar sekali. Itulah kenapa dibuat area gravelnya sangat-sangat lebar nih guys. Nah, selepas dari tikungan ke-10, pembalap akan menuju ke tikungan ke-11 ke arah kanan, kemudian menuju ke tikungan 12 ke arah kiri.
Kita lanjut ke depan. Ini adalah tikungan yang ke-13. Kalau kalian lihat itu yang sedang bekerja adalah ada kren yang sedang bekerja di area tunnel untuk terowongan, atau mungkin ini adalah terowongan untuk drainase nih guys ya. Jadi ini adalah jalur air drainase untuk sirkuitnya sendiri nih guys. Nah, kemudian kalau kalian lihat itu adalah ada blok-blok beton yang ditata untuk sebagai base sirkuit ini guys. Jadi nanti sirkuit ini benar-benar dibangun dengan sangat-sangat berkualitas, karena memang dilapisi oleh beberapa bagian sehingga tidak mungkin nanti sirkuit ini bisa amblas nih guys. Jadi lapisannya juga udah sangat diperhitungkan. Kemudian di depan ini adalah tikungan yang ke-14 ya. Tikungan yang ke-14 ini di depannya masih ada pulau kecil. Ini adalah sebidang tanah yang saya pikir ini belum dibebaskan ya nih guys. Jadi di skip dulu oleh kontraktornya. Nah, di depan ini adalah arah tikungan yang ke-15. Tikungan ke-15 ini masih seperti minggu lalu, masih berupa tanah yang sedang ditata. Nah, kemudian di area depan tikungan 15 ada tikungan 16 yang sedang dipasang geotekstil nih guys. Jadi ada pemasangan geotekstil untuk stabilisasi tanah nih guys. Kemungkinan tanahnya di situ juga banyak air sehingga perlu pemasangan geotekstil supaya tanahnya bisa lebih stabil. Kita lihat juga banyak sekali masih ada pekerjaan yang sedang meratakan atau menggali tanah di tikungan ke-16 ini guys. Nah, kemudian ini yang kalian lihat adalah tikungan yang terakhir atau tikungan 17. Jadi di sini adalah tikungan penentuan untuk siapa yang akan menjadi pemenang pada balapan di MotoGP ini guys. Jadi kemungkinan di tikungan ini akan terjadi overtrack yang sangat dramatis nih guys, seperti di sirkuit Assen Belanda. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah kalian masih optimis sirkuit ini dibangun atau selesai tepat waktu? Karena rencananya sirkuit ini akan selesai pada bulan Juli 2021. Mari kita semua berdoa agar sirkuit ini bisa selesai tepat waktu dan kita bisa menyaksikan balapan MotoGP kelas dunia diadakan di negara tercinta ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Terima kasih dan sampai jumpa.